Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 saudara. Demikian bunyinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini yang akan kita renungkan di pagi ini. Topik renungan kita adalah waspadalah terhadap penyesatan saudara. Begitu banyaknya dan mudahnya orang atau kita di akhir zaman ini tersesat karena banyaknya penyesat-penyesat yang bermunculan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada yang mendengarkan renungan ini. Saudara mungkin yang mendengarkan renungan ini pernah mendapatkan baik WA ataupun SMS ataupun telepon penipuan berhadiah saudara, yang membawa nama suatu instansi atau produk negeri yang terkenal saudara, atau perusahaan terkenal. Biasanya penelepon akan memberitahu kepada kita bahwa mereka sudah mengundi berdasarkan ketentuan dan mendapatkan uang sekitar puluhan atau ratusan juta. Mereka katakan kami sudah undi, nomor saudara mendapatkan keberuntungan, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, puluhan bahkan ratusan juta saudara. Tidak jarang mereka juga menghadiahkan mobil katanya kepada kita. Kalau kita senang dengan hadiah penipuan yang menggiurkan itu, pada saat itulah kita mulai terperangkap kepada perangkap penipu itu. Lalu penipu itu akan mengatakan untuk mentransfer, supaya kita mentransfer sejumlah uang untuk biaya pajak sebagai biaya awal katanya. Dan kalau kita sudah mentransfer, lalu penelepon itu akan memberitahu kepada kita dengan bangganya, selamat, Anda sudah kena tipu. Itu pada akhirnya saudara, tidak sedikit dari kita yang mungkin menjadi stres kalau terjadi seperti ini. Dan banyak anak-anak Tuhan yang tertipu juga dengan keadaan seperti ini, karena tergiur dengan iming-iming yang seperti dikatakan dalam iklan-iklan ataupun dalam telepon atau WA yang mendatangi kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga sedang menceritakan tentang sebuah penipuan. Bahkan pada zaman Yesus sambil mengajar, dia mengingatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang pada awalnya seperti menawarkan ajaran-ajaran yang terkesan menggiurkan dan menyelamatkan. Akan tetapi saudara, ternyata mereka ajaran itu membawa kepada kekecewaan dan bahkan kebinasaan. Inilah ciri-ciri ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Mereka mengajarkan firman Tuhan sebenarnya, hanya firman Tuhan yang diajarkan, mereka ajarkan itu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, yaitu ingin mendapatkan status, kehormatan, pujian, pengakuan, popularitas, bahkan uang dan jabatan tertentu saudara, serta keuntungan-keuntungan lain lagi. Mereka melakukan itu sedemikian rupa karena mereka ingin mendapatkan semuanya ini saudara. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang seperti itu menjual Tuhan seperti Yudas saudara, hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu 30 keping uang perak seperti Yudas. Luar biasa saudara. Banyak sekarang dijual ya, pelayanan-pelayanan sepertinya marketing, pelayanan dijual saudara.
pelayanan itu lewat firman Tuhan yang begitu menarik kedengarannya. Itu yang kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendaknya seakan-akan memang itulah tugas dan pekerjaannya Tuhan. Luar biasa. Mereka menjadikan Tuhan itu sebagai hamba, sebagai security, bahkan sebagai dukun, tukang sihir dan seterusnya. Luar biasa saudara, ini pun perlu kita waspadai. Mereka tidak lagi tunduk kepada Tuhan yang berdaulat, tetapi justru Tuhan yang dipaksakan untuk tunduk kepada mereka. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin saudara, itu sebagai penyesatan saudara. Tidak mungkin Tuhan tunduk kepada siapapun. Nasihat firman Tuhan yang kita dapatkan di sini memberikan kepada kita awasan supaya kita mengerti betapa pentingnya kita memahami kebenaran dengan sungguh-sungguh saudara. Saat ini kita memang hidup di situasi era di mana dunia terus berupaya menjadikan kemudahan, menjadikan kepuasan bagi manusia. Demikian juga sebenarnya dalam dunia rohani yang sedang berkembang menjadi suatu ajaran yang sama dengan karakter tersebut saudara. Banyak orang yang menipu orang lain dengan memberitakan firman Tuhan yang indah-indah, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka hanya memperalat firman Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan saudara. Nasihat firman Tuhan kepada kita saat ini adalah bersikaplah waspada. Dalam 2 Yohanes 1:8 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Itu yang perlu. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah kita pegang dalam iman kita. Kalau pengenalan akan Tuhan tidak memaksimal, kalau tidak baik, tidak maksimal, atau pengenalan kita setengah-setengah, maka kita akan tertipu dengan ajaran-ajaran yang palsu tersebut. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan empuk, makanan empuk penipu-penipu itu saudara. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak tertipu dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu waspadalah dan banyaklah belajar dari firman Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu sendirilah yang akan memerdekakan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 32. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini membantu kita untuk mengawasi perjalanan iman kita khususnya di hari ini. Apapun yang menggiurkan secara rohani, jika tidak dilandasi dengan kebenaran yang benar, sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, maka itu penyesatan, itu penipuan. Jikalau orang yang menyampaikan firman, tetapi dia tidak hidup mengasihi Tuhan, tidak hidup dalam firman Tuhan yang diberitakan, sesungguhnya dia adalah penyesat. Hati-hati saudara, waspada dan perhatikanlah itu dengan baik-baik. Maka dengan kebenaran ini kita dituntun untuk berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang menuntun kita hidup dalam kemerdekaan. Itu saudara, Tuhan menolong kita semua dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan lagi pagi ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka semua berada. Tuntun supaya kami boleh tertuntun dalam kebenaran firman yang benar, mengasihi Tuhan dengan benar, sehingga kami boleh hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa berikan pengharapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, berilah mereka pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh juga Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan Tuhan berkati buah kandungan mereka. Dan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mengikuti ujian tes CPNS tahap 2, berkati mereka dalam persiapannya. Juga anak-anak Tuhan yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelap dalam penyesatan-penyesatan dunia yang jahat, lepaskan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak kami pun yang sedang belajar di rumah, berkati mereka dengan semangat belajar yang baik. Dan masih banyak umat-Mu yang mengharapkan pertolongan Tuhan, berkatilah mereka semua saat ini dalam nama Yesus. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi yang akan saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan selalulah mengucap syukur. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.